Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tangan Xiaoyan terbakar dengan nyala api, dan nyala api membawa gelombang destruktif yang membakar. Energi dari 10 atribut di sekitar Lindong terus berpotongan, dan kekuatan di dalamnya menjadi tak terduga. 7 tubuh Dharma primitif Muchen memancarkan kekuatan primitif mampu menekan segalanya, dan sinar cahayanya masing-masing memantulkan wajah tekad mereka. Saat cahaya Dewa Iblis melesat ke gelombang besar di angkasa, suasana tegang mencapai puncaknya, dan kekuatan mengerikan ganda yang kebal melonjak ke arah mereka dengan gila-gilaan. Selain itu, ruang tempat mereka berada langsung dikunci oleh aturan hukum penciptaan. Tidak ada peluang untuk melarikan diri. Nasib Yuanzun, Xiaoyan, Lindong, dan Muchen tergantung pada benang merah saat ini. Tepat ketika konfrontasi antara keduanya berada pada titik paling tegang, Yuanzun tiba-tiba bergumam, seolah suara ini telah memutuskan sesuatu. Biarkan aku melakukannya, sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan gerakan itu. Xiaoyan dan yang lainnya memandang Yuanzun, dan melihat aura tak terlihat berkedip pada tanda cincin jiwa emas di antara alis Yuanzun. Seolah-olah pada saat kritis dalam hidup ini dan kematian, Yuanzun sepertinya menggunakan beberapa teknik mendalamnya. Tiba-tiba, tanda cincin jiwa emas meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. mvtw.com. Kemudian, pola yang terdiri dari rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul pada tanda cincin jiwa, dan setiap rune tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas. Dengan itu, aura Yuanzun melonjak, dan kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, semua keberuntungan sepertinya dipanggil oleh suatu kekuatan misterius, dan berkumpul di tubuhnya, membentuk bola cahaya emas, rune yang mempesona melintas dalam bola cahaya. Pada saat kekuatan ini terkondensasi, udara di sekitarnya tampak membeku. Saya melihat gelombang besar ruang dengan aturan teratur dan serangan ganda cahaya iblis, melonjak masuk, disertai dengan rasa penindasan yang tak terlihat, yang sepertinya terjadi, mampu menelan semuanya. Yuanzun tidak menunjukkan rasa takut, dia tahu bahwa jejak cincin jiwanya telah mencapai saat ledakan. Saat Yuanzun berteriak, bola cahaya emas melebar seketika dan berubah menjadi penghalang emas, dengan rune yang dalam mengalir di dalamnya, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Permukaan penghalang emas berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah-olah terkondensasi dari ribuan bintang, menghalangi gelombang pasang surut ruang angkasa yang aneh dan cahaya iblis yang menakutkan. Saat kedua kekuatan ini bersentuhan dengan penghalang emas, boom, ada suara keras yang memekakkan telinga, dan gelombang besar di angkasa membawa cahaya Dewa Iblis dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang cahaya emas, meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan getaran yang keras. Cahayanya seperti ledakan matahari, bersinar terang dan seketika menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Gelombang besar bergulung, meledak dengan kekuatan dahsyat, menelan segalanya, sementara cahaya Dewa Iblis seperti kilat dan batu api, menghancurkan semua makhluk hidup dalam sekejap. Penghalang emas selalu berdiri kokoh, menahan dampak dari dua kekuatan, memancarkan gelombang kejut energi misterius, ruang mulai runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar penghalang emas, seolah-olah seluruh dunia hancur pada saat ini, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya retakan menyebar ke sekeliling. Ayo! Namun, sepertinya ada kekuatan misterius di ruang yang menjaga stabilitas area ini. Retakan tersebut sembuh dengan sendirinya setelah menyentuh titik tertentu, seolah-olah itu dibuat oleh hukum penciptaan. Yuanzun berdiri di tengah-tengah penghalang emas. Tubuhnya tampak menyatu dengan penghalang itu. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam jalinan kekacauan dan cahaya ini, sosok Yuanzun tampak serius dan tidak dapat diganggu-gugat. Penghalang tersebut tampaknya merupakan perpanjangan dari keinginannya dan tidak dapat dihancurkan. Tentu saja, pertarungan antara kedua belah pihak belum berakhir. Kekuatan yang dibawa oleh ledakan tanda cincin jiwa Yuanzun kali ini cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah momen puncak Yuanzun yang sebenarnya, dan ini juga merupakan verifikasi terakhirnya kekuatan sendiri. Yuan Yin, kata-kata aneh namun sakral keluar dari mulut Yuanzun, dan kekuatan keberuntungan mencapai batasnya. Gelombang tak kasat mata meletus dari tubuhnya. Samar-samar, sepertinya keberuntungan dengan ribuan antarmuka melonjak dengan gila-gilaan,
meningkatkan keberuntungannya sendiri, menyebabkan Yuan Xun saat ini mencapai keadaan yang aneh. Aura aslinya yang kuat dan agung menjadi lebih sakral pada saat ini, seolah-olah seluruh keberadaannya telah berubah pada saat ini, meletus menjadi aura dan kekuatan yang sangat sakral, dengan sedikit keajaiban yang mendalam. Saya melihat Yuan Xun perlahan mengangkat tangannya, dan cetakan telapak tangan suci dengan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Rune-rune itu sepertinya mengandung kekuatan misterius, masing-masing memancarkan kebijaksanaan dan misteri yang mendalam. Pada cetakan telapak tangan, sinar cahaya mengalir, dan akhirnya menyatu menjadi pilar cahaya suci yang mempesona, yang melesat langsung ke langit dan menggambar lintasan yang mempesona di kehampaan. Jejak telapak tangan itu berangsur-angsur membesar, seperti puncak gunung yang megah. Di bawah kendali Yuan Xun, ia memancarkan aura yang lebih kuat, seolah-olah dapat mengubah kehampaan dan menumbangkan semua aturan. Kekuatan itu begitu kuat sehingga ruang itu sendiri mulai terdistorsi, seolah-olah akan terkoyak dan dihancurkan oleh kekuatan ini kapan saja. Segel ilahi ini adalah... Mata Dewa Iblis tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan sedikit rasa tidak percaya. Ketika Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya melihat cetakan telapak tangan suci yang tampak seperti puncak gunung yang megah, tubuh mereka membeku di tempatnya bahkan tanpa berkedip. Mungkinkah ini adalah kekuatan terkuat Yuan Xun? Artinya, setelah Yuan Xun melakukan gerakan ini, mereka merasakan kekuatan misterius yang terpancar dari rune tersebut, dan mata mereka sepertinya melihat teknik, kebijaksanaan, dan misteri yang sangat mendalam. Pada saat yang sama, tanpa satupun dari mereka menyadarinya, 10 jimat leluhur Lindong dan 7 badan Dharma primitif milik Mu Chen benar-benar memancarkan lingkaran cahaya khusus, seolah-olah kekuatan di dalamnya akan diaktifkan pada saat tertentu. Dalam kehampaan, cetakan telapak tangan suci Yuan Xun telah terkondensasi sepenuhnya. Akhirnya, dalam suasana yang penuh depresi dan antisipasi, cetakan telapak tangan suci itu runtuh, membombardir ruangan dengan gelombang besar musik aneh dan cahaya iblis secara bersamaan. Pada saat ini, seluruh neraka tampak terdiam, diikuti oleh ledakan yang memekakkan telinga, dan seberkas cahaya menembus angkasa seperti meteor, menerangi seluruh kegelapan di sekitarnya. Setelah ini, ruang itu langsung terkoyak setelah jejak telapak tangan suci dan serangan ganda lawan saling membombardir. Jejak telapak tangan suci itu jatuh seperti tekanan ilahi dari surga. Dengan kekuatan kebijaksanaan dan misteri yang menghancurkan, gelombang besar di angkasa diaduk dan pusaran itu mengubah ruang itu, sangat tajam dan menyapu. Untuk sementara waktu, berbagai untaian energi terjalin, guntur dan kilat menderu, sinar cahaya bersinar, dan fluktuasi energi yang kuat mengubah segala sesuatu di sekitar mereka. Udara tampak memadat, dan aura kehancuran yang tertekan dan tegang menyelimuti penjara surgawi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.